Halo, perkenalkan nama saya Dwi Pandiangan dari Prodi Informatika dengan NIM 11 S22017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode pemrograman pada Ubuntu, Linux, tentang produsen dan konsumen. Baiklah, ini adalah kode pada program pada Linux yang akan kita jelaskan pada saat ini, yaitu kode producer consumer. Kode ini merupakan implementasi dari konsep produsen konsumen menggunakan bahasa pemrograman C, di mana di sini terdapat beberapa fungsi dan variabel yang berperan dalam sinkronisasi antar thread-nya. Jadi yang pertama, kita akan menyediakan header file-nya untuk fungsi-fungsi yang diperlukan pada pemrograman ini. Yang berikutnya di sini kita akan mendefinisikan konstanta dengan nama numtrix-nya yang berjumlah 2, di mana yang dua ini adalah si produsen dan konsumennya. Satu untuk produsen dan satu untuk konsumennya. Yang berikutnya ada buffer size dengan ukuran itu maksimal adalah 5. Yang berikutnya di sini ada function prototypes-nya. Dan di sini kita menggunakan void producer, void consumer, dan integer test and set. Jadi di sini itu kita mendeklarasikan 3 fungsi yang akan digunakan dari si pemrograman itu. Jadi nanti di bawah ini akan kita jelaskan si produser itu sebagaimana, consumer itu sebagaimana, dan test and set-nya sebagaimana. Jadi produser di sini akan mengambil parameter si param yang si produser akan mengambil parameter si param, si consumer juga akan menggunakan si parameter si param. Tapi di sini test and set ini di sini untuk sinkronisasi aksesnya ke bagian kritis. Jadi kita akan mengambil integer, mengambil pointernya ke variabel target. Oke, yang berikutnya di sini adalah global and share buffer variables, critical resource access by all threads. Jadi di sini kita akan menggunakan variabel global termasuk buffer. Ini ada buffer untuk jadi buffernya ini dialah yang akan menyediakan array-nya untuk menyimpan data yang diproduksi oleh si produsen dan konsumen itu. Lalu selanjutnya di sini ada integer dari counter. Lalu kita buat dia sebagai 0. Si counter ini gunanya untuk menghitung jumlah item dari si buffer itu. Selanjutnya ada integer in. Integer in ini untuk indeks menulis ke si buffer. Lalu ada juga out-nya diinisialisasikan sebagai nilai 0 dari 0. Ini untuk indeks membaca dari buffernya. Lalu selanjutnya di sini ada log paling bawah ini, dan lognya juga diinisialisasikan ke 0 yang menunjukkan kalau tidak ada trik yang menggunakan bagian kritis. Jadi dia akan false kalau tidak ada. Lalu log ini akan diatur ke nilai yang biasanya atau 1 kalau dia bernilai true. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian main, bagian utama di mana kita akan mengeksekusi pemrogramannya. Jadi, pada fungsi bagian main ini, di sini ada TID prod, ada TID const, ini, ada attr const, dan sebagainya. Jadi, array attr prod ini dan const ini, itulah yang digunakan untuk atribut trainnya. Lalu di sini ada string time-nya, ini untuk mengatur set untuk generator nomor acaknya. Jadi nanti setiap kita mengeksekusinya akan berubah hasilnya karena ini sudah menggunakan fungsi ini untuk mengacaknya. Yang selanjutnya kita masuk kepada create producer create, di mana di sini kita menggunakan loopingan. Di sini menggunakan loopingan for, di mana jika setiap iterasi 0 sampai kurang dari si numtrix-nya, ini akan semakin bertambah. Jadi itu berarti thread-nya produsen ini akan kita buat sebanyak si 6 thread-nya yang sudah kita tentukan. Di atas tadi adalah maksimal itu adalah 5. Lalu di sini ada fungsi ini. Ini untuk menginisialisasi atribut thread-nya ke produsen I-nya. Lalu di sini kita akan mencetak pesan produce are created. Ini adalah untuk yang produsnya. Dan untuk yang konsumernya juga sama, kita menggunakan loopingan for, di mana jumlah iterasi I-nya dimulai dari 0 sampai kurang dari 6 terusnya, I-nya akan semakin bertambah. Lalu di sini ada dicetak pesan, konsumernya are created. Lalu di sini ada untuk parents.
Oh, jadi yang creative producer dan consumer ini, pokoknya ini tujuannya ini untuk membuat tweet-nya sebanyak yang udah ditentukan, itu si non-trips-nya. Yang selanjutnya ada make parents wait for all tweets to finish. Jadi, loopingan untuk parents ini, yang pertama sebelum looping itu, kita akan mencetak pesan parents is waiting, lalu di sini adalah loopingannya. Jadi tujuan ini untuk memastikan bahwa program utamanya tadi yang di atas akan menunggu program utamanya akan menunggu sampai semua thread-nya selesai. Jadi itu ditunjukkan dengan menggunakan fungsi yang ini, thread join, di mana ada untuk si produsen dan ada untuk si konsumen. Lalu kita returnkan ke nol. Selanjutnya di sini adalah void producer. Jadi di sini ada fungsi producer dan consumer. Di sini producer, lalu di bawahnya ada consumer. Jadi ini akan kita pisahkan, di mana pada fungsi producer ini ada kita gunakan seperti ini. Di sini dimulainya variabel lokal produsernya untuk menyimpan nilai yang akan kita produksi nanti. Lalu kita menggunakan fungsi getID untuk getID untuk mendapatkan si ID-nya. Lalu di sini ada check counter. Nah, di sini jika counternya kurang dari buffer size-nya, maka buffernya is not null, go to produce to put a value into buffer. Berarti itu artinya ini check counter ini untuk melakukan pengecekan apakah buffer itu masih ada ruang kosong untuk produksi itemnya atau tidak. Jika penuh, ini buffer is full, you see waiting by to check counter. Jadi kalau dia penuh maka akan dilakukan UC waiting. Yang selanjutnya ini adalah label produce. Jadi ini maksudnya ini labelnya ini akan dieksekusi jika programnya masih kosong. Nah, jika programnya masih kosong, kita akan pergi ke sini. Lalu di sini adalah entry section. Jadi entry section ini kita menggunakan looping and while, di mana kita akan mencoba mengeksekusi log dengan memanggil fungsi test set and log. Jadi nanti fungsi ini ada di bawah. Nah, jadi di sini juga ada di sini diperintahkan producer is in critical section. Jadi pada bagian ini kita sudah masuk menandakan thread produsen ini sudah masuk ke bagian critical section, ke bagian kritisnya. Nah, di bagian kritis ini ada sleep trend modul 3 yang berarti di bagian kritis ini selama jangka waktu yang acak antara 0 sampai 2 detik akan diperlukan untuk operasi produksinya. Nah, di mana operasi produksi itu dimulai dari sini, makanya di sini kita cetak pesan produce buffer. Jadi di sini itu untuk yang produce rand 1813 ini, itu artinya nilai acaknya itu akan keluar dari 0 sampai 1812 sebagai data yang akan diproduksi. Lalu selanjutnya yang ini, kode yang ini, itu untuk hasil nilainya itu dimasukkan ke buffer pada indeks yang dalam array ini yaitu indeks ke in. Lalu kita cetak pesan ini, lalu di mana in itu adalah kita perbaharui untuk menunjukkan posisi buffer yang berikutnya. Counternya akan semakin bertambah, lalu kita cetak pesan seperti ini. Lalu di sini kita sudah memasuki exit section. Nah, di sini itu yang menunjukkan bahwa thread producer itu akan meninggalkan bagian dari si kritis. Lalu sesudah meninggalkan bagian si kritis, di sini ada remainder section, di mana di sini kita juga menggunakan if else, di mana jika counternya kurang dari buffer size-nya, maka buffer itu artinya buffer still not full, produce again. Jadi buffernya masih kosong atau belum padat, lalu kita harus memproduksinya lagi. Jika ini else-nya berarti buffernya adalah penuh, maka kita akan use waiting. Di sini ada fungsi yang terakhir, thread exit 0, yang berarti untuk mengakhiri thread dari production. Sesudah kita mengakhirinya agar tidak memboroskan sumber daya, kita lanjutlah kepada si consumer. Jadi yang consumer ini sama juga sebenarnya kayak yang di atas.
kita menggunakan ini variabel versi Farham, lalu kita buat dulu integer konsumnya, kita menggunakan fungsi getID untuk nilai ID-nya kita dapatkan nanti, kita cek counternya sebagai labelnya, dimana jika counternya lebih dari 0, berarti artinya itu buffernya itu not empty, lalu kita harus go to consumer-nya untuk retrieve a value from dari si buffernya. Jika else, berarti artinya si buffernya itu adalah empty, kosong. Ini kan jika tidak empty berarti adalah padat, jika empty berarti adalah kosong, maka akan kita bisa estimatingkan. Jadi sangat berbanding terbalik dengan si produsen tadi. Lalu si konsumennya, jika dia tadi ini, berarti dia masuk ke sini, lalu kita lanjutkan ke entry section menggunakan loopingan while. Jadi di while ini kita kembali memanggil yang namanya test and set and log. Nah, lalu masukkan kita print pesan ini, lalu ini slip ini seperti fungsi yang di atas tadi. Selanjutnya, perintah print ini, mencetak pesan ini, kita berarti sudah memasuki critical section. Ini adalah slip print seperti yang di atas. Lalu yang di atas dari menggunakan in, di sini kita menggunakan out. Lalu kita cetak pesan jika kita ingin masuk ke buffernya. Lalu di sini counternya sangat berkurang, tidak seperti yang ini kan tadi adalah konsumen. Tadi di produsen counter itu akan bertambah. Lalu ini menunjukkan bahwa dia sudah exit section. Lalu di sini kita memasuki remainder section, di mana jika counternya lebih dari 0, maka buffernya berarti is not empty. Berarti kita harus mengconsume again. Tapi jika dia is empty, busy waiting. Lalu di sini akan berarti kita keluar dari fungsi si consumer ini. Nah, dari tadi kita menggunakan test and set. Ini adalah test and set yang kita gunakan dari tadi. Jadi, test and set ini implementasi untuk mengakuisisi si log. Jadi, dia akan mengembalikan nilai sebelumnya dan mengatur nilai barunya itu menjadi 1. Makanya dari tadi itu ini log is becoming true jika dia itu 1. Nah, jadi dia ini kan mengambil nilai saat variabel itu sebagai log. Jadi, nilainya itu akan diatur menjadi 1. Itu artinya itu lognya itu sudah diambil, lalu dikembalikanlah nilainya ke variabel yang sebelumnya. Ini memungkinkan untuk sinkronisasi akses ke bagian kritis antara thread-thread yang berbeda pada pemrograman. Nah, misalkan ini kita jalankan pemrogramannya, karena ini bahasa C, berarti gcc thread mt.c. Ini akan kita abaikan errornya. Nah, jadi di sini ada counternya 1, 2, 3, 4, 5. Ini buffernya tadi 6. Nah, di sini ada yang sampai 6. Oh, kita tunggu dulu sampai ini agak panjang. Oke. Ini sudah bisa kita stop, Ctrl C, lalu kita perbesar. Nah, di sini dapat kita lihat ini dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, tapi di sini ada 6, sedangkan yang tadi buffer size-nya kita buat hanyalah sampai 5. Terus di sini ada negatif 1, ada negatif 2, dan sebagainya. Padahal ini sebenarnya secara logika tidak memungkinkan untuk pada pemrograman. Tapi mengapa ini bisa ada yang sampai dia berlebih, ataupun sampai dia yang negatif, yang berarti dia ini tidak konsisten datanya. Jadi, alasannya itu bisa ada karena instruksi test and set yang tadi ada di perangkat lunak kita itu, dia itu tidak atomik sehingga terjadilah race condition dan tidak konsisten seperti apa hasil dari output ini. Jadi berikut adalah hal yang bisa saya jelaskan dari pemrograman producer consumer body buffer problem, sinkronisasi by test and set. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Bila ada suara yang tidak kondusif, mohon dimaklumi. Terima kasih.